Para sahabat sehat, kembali jumpa dengan saya, Dr. Pua, dalam edisi Ngobrol Sehat. Kali ini, dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, yuk kita ngobrol mengenai masalah kanker ini. Para sahabat sehat, tema yang diambil sejak 2025, 2026, dan nanti 2027, jadi masih tetap sama, yaitu apa? United by Unique, bersatu karena keunikan. Kita tahu bahwa seseorang yang terdiagnosa sakit kanker itu merupakan satu pribadi yang unik, di mana kadang-kadang dia sudah merasakan putus asa, lelah, hopeless, rasanya kok begitu menderitanya. Justru disinilah pentingnya kita sebagai support system, kita harus bersatu padu untuk menata laksanai dengan baik. Nah, para sahabat sehat, tentu ada yang bertanya, kenapa dokter kok pakai diperingati Hari Kanker Sedunia lagi ya? Kenapa nih? Tentunya bertujuan untuk apa? Meningkatkan kesadaran setiap kita, kesadaran terhadap kanker itu sendiri, karena yang terpenting adalah mencegahnya. Dan tentunya deteksi dini, karena beda banget. Kalau terdeteksi saat stadium 1 dibandingkan dengan terdeteksi saat stadiumnya sudah lanjut, stadium 3, stadium 4 bahkan, itu beda banget prognosenya ya. Jadi sekali lagi, saya tekankan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, para sahabat sehat, kalau 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia, tentunya ini untuk kita mengingat, bukan berarti supaya kita ketakutan atau jadi paranoid karena sedikit-sedikit merasa, waduh kalau jangan-jangan ini kanker, bukan seperti itu. Tapi justru kita akan bersatu padu untuk melakukan pola hidup sehat, untuk mencegah ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati tadi. Oke, para sahabat sehat, kita tahu bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, itu kalau sudah terdiagnosa sakit kanker, itu menjadi pusat perawatan, menjadi inti daripada percakapan. Disinilah kita harus bersama-sama memberikan support. Jadi baik sebagai dokter maupun sebagai keluarga, ini sangat penting memberikan support kepada pasien ya. Pada perbincangan atau ngobrol sehat kali ini, para sahabat saya memang hanya akan membatasi seputaran kanker yang ada hubungannya dengan profesi saya. Saya dokter kebidanan dan kandungan. Tentunya akan saya batasi mengenai kanker di seputaran mulai dari mulut rahim, serviks, korpus ya, rahim maupun indung telur ya, karsinoma atau CA ovarium. Dan sedikit nanti tentunya kanker payudara, karena ini erat kaitannya. Nah, para sahabat sehat, di depan tadi kan sudah kita bahas nih, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, tentu para sahabat sehat akan bertanya, gimana dokter caranya untuk mencegah ya? Khusus mengenai kanker kebidanan dan kandungan, mencegah yang paling gampang selalu saya tekankan, kita harus menghindari faktor predisposisinya atau faktor pencetusnya. Apa dokter faktor pencetusnya? Nah, saya beritahu satu persatu nih. Kalau masalah kanker serviks, salah satu faktor pencetus tentunya adalah masalah gonta-ganti partner seksual. Jadi untuk menghindari itu, mencegahnya tentu kita harus pola hidup sehat ya, tidak gonta-ganti partner ya. Jadi satu suami, satu istri. Jadi tidak gonta-ganti partner. Itu merupakan salah satu cara pencegahan yang paling mudah. Kemudian, cara mencegah berikutnya adalah menghindari merokok, menghindari minum minuman keras, termasuk narkoba juga ya. Ini merupakan juga pola hidup sehat supaya tidak memicu sel-sel kanker itu menjadi aktif. Kemudian pencegahan yang lebih gampang adalah kita melakukan deteksi dini sendiri ya. Jadi saya tekankan nih para sahabat sehat, kalau mulai katakanlah dari kanker payudara nih, kalau merasa ada benjolan, mungkin pada waktu Anda melakukan sadari periksa payudara sendiri kok terasa
ada benjolan, walaupun itu hanya kecil sebesar kelereng atau bahkan lebih kecil. Jangan anggap remeh, segera periksa. Ya, para suami juga harus care, harus mengetahui kalau terjadi perubahan pada istrinya. Nah, contoh lagi, kalau kanker serviks, kalau terjadi keputihan yang tidak wajar. Nah, sudah pernah saya bahas kan dalam ngobrol sehat yang lalu, keputihan itu yang wajar yang kayak apa? Kalau warnanya putih, tidak berbau, ya, tidak setiap saat, itu masih wajar. Kalau warnanya sudah kuning kehijauan, berbau busuk, tidak peduli seputaran mens ataupun setelah mens tetap keluar, nah itu juga harus waspada, harus periksa. Nah, kemudian apalagi? Contoh sederhana, gangguan siklus haid. Nah ya, jangan merasa bahwa dokter kan saya dari muda dulu memang haid saya ngaco. Kadang datang, kadang enggak. Sekali datang bisa 1 bulan enggak berhenti-berhenti. Ya jangan dianggap remeh ya. Siklus haid yang normal itu kan 28 hari plus minus 1 minggu ya, sudah pernah saya jelaskan. Kalau tidak berhenti-berhenti 2 minggu masih terus keluar, bahkan gumpal-gumpal, sampai seperti hati ayam begitu, kan nggak wajar. Jadi sekali lagi siklus haid yang nggak benar juga harus diwaspadai. Bukan berarti kalau siklus haidnya nggak benar itu berarti kanker, bukan ya. Tapi gejala-gejala yang tidak wajar seperti keputihan, seperti siklus haid yang kacau, sehabis dipakai berhubungan intim suami istri keluar darah, atau sudah menopause 5 tahun kok tiba-tiba haid, pokoknya nggak wajar ini, periksa ya para sahabat sehat, jangan dianggap remeh. Sekali lagi, yang tidak benar itu segera periksa. Disinilah pentingnya deteksi dini. Sekali lagi saya katakan yang bisa mendeteksi sedini mungkin bukan dokter, tapi diri kita sendiri. Nah, kemudian khusus untuk kanker serviks, deteksi dini bisa dilakukan dengan pap smear, ya, IVA test juga boleh, pap smear boleh. Di puskesmas, di FKTP manapun bisa melakukan pemeriksaan ini. Saya selalu pesan kepada para suami, berilah istri Anda hadiah terindah setiap dia ulang tahun, antar untuk periksa pap smear. Kalau hasil pap smear-nya normal, antar untuk mendapatkan vaksinasi HPV. Ya, jadi sekali lagi, itulah cara-cara untuk deteksi dini dan untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Nah, naik lagi ke kanker rahim. CA corpus ya. Jangan menganggap, oh miom kan jinak, katanya dokter Pua kalau ada tumor kan tidak perlu dioperasi. Tergantung kan saya sudah katakan. Kapan tumor kandungan perlu dioperasi? Itu silahkan Anda dengarkan di channel saya yang lalu ya. Ukurannya cepat bertambah besar. Menyebabkan gangguan fungsi. Haid jadi ngaco. Sampai HB-nya 5. Badannya cepat kurus. Kan nggak wajar. Jadi kalau seperti itu segera periksa ya para sahabat sehat ya. Sekali lagi, deteksi dini diketahui dari diri kita sendiri. Kemudian apalagi kalau kankernya sudah naik dari tidak tadi serviks ya, sekarang korpus, yaitu tadi yang paling nyata adalah gangguan haid. Kemudian nyeri perut yang nggak jelas juga, setiap haid sakit luar biasa, atau nggak haid pun sakit, terasa ganjel, pipis pun terasa ada yang menghalangi seperti itu. Jadi sekali lagi kalau ada gejala-gejala yang tidak wajar, silahkan periksa. Dalam tayangan yang lalu kan sudah saya jelaskan, palem ya, polip, adenomyosis, leiomioma, malignansi. M-nya ini malignansi atau keganasan. Jadi kalau terjadi gangguan haid yang tidak wajar, harus waspada. Ya, palem, kalau yang satunya kan koin gitu ya, yang tidak ada penyakitnya sepertinya tapi kacau juga hormonalnya, entah karena ketebalan dinding rahim, atau faktor ovarium, atau karena faktor KB ya, iatrogenik, dan juga yang lain-lain. Oke, kita kembali ke sini tadi ya. Jadi sekali lagi, gejala awal baik itu keputihan, siklus haid yang kacau, postcoital bleeding, ini semua bisa terdeteksi sedini mungkin. Nah, para sahabat sehat, yang paling penting adalah kalau Anda sudah terdiagnosa, ya betul dari hasil PA biopsi memang ganas, kanker, jangan parno, jangan stres. Berkali-kali saya katakan, stres merupakan akar segala macam penyakit. Mau ngomong sakit jantung, mau ngomong stroke, mau ngomong kanker sekalipun, itu penyebabnya karena apa? Stres. Makanya harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau diagnosa tegak, kita harus belajar untuk menerima kenyataan ini dan menurut apa nasihat dokter ya. Disuruh operasi ya nurut, disuruh kemo ya nurut,
walaupun kita masih bisa berusaha dengan cara-cara yang lain juga ya. Saya beriman Tuhan pasti menyembuhkan. Iya, saya juga percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan, melakukan mukjizat bisa. Tapi kita sebagai manusia harus berikhtiar, berupaya untuk mendapatkan penata laksanaan pengobatan yang tepat juga ya. Jadi sekali lagi, jangan parno, jangan stres, tapi sebaliknya hati yang gembira itu adalah obat ya. Tadi sudah di depan mengenai cara-cara pencegahan sudah saya sampaikan. Hal-hal sederhana mulai dari pemeriksaan payudara sendiri, pap smear, IVA tes itu semua saya rasa tidak sulit untuk dilakukan, hanya tergantung kita mau atau tidak. Nah, sebelum kita akhiri, ada lagi satu kanker nih yang urusannya dengan kandungan. Serviks sudah kan tadi, korpus sudah, sekarang ovarium. Kanker ovarium itu kista asalnya. Jadi jangan anggap, oh dokter Puak katakan kista jinak. Betul kalau kista jinak. Tapi suatu saat kista pun bisa berubah menjadi ganas yang disebut sebagai CA ovarium, kanker ovarium. Ciri-ciri yang paling sederhana, merasa kok perutnya cepat besar. Begah ya, tidak nyaman seperti itu. Gangguan haid juga bisa. Berat badannya kok cepat kurus, bahkan kadang-kadang timbul batuk atau sesak nafas. Nah, kalau ada hal-hal yang nggak nyaman seperti itu, jadi sekali lagi saya pernah menayangkan, jangan anggap remeh sakit perut. Jadi sakit perut harus diselidiki. Sakit perut kenapa? Kebanyakan cabai juga bisa sakit perut. Tapi yang paling drastis seperti saya katakan ini, kalau dia mengalami katakanlah tumor ganas ataupun kanker pada ovarium juga bisa sakit perut. Jadi para sahabat sehat, sekali lagi kita diberi sama Tuhan hikmat, akal budi agar kita bertanggung jawab selama kita hidup. Jangan cemas, jangan galau menghadapi diagnosa kanker, asal terdeteksi sedini mungkin kita bisa memeranginya dengan cara itu tadi, bersatu karena keunikan. Ayo kita support sanak family, tetangga, sahabat, siapapun yang terdeteksi kanker melalui peringatan Hari Kanker Sedunia. Kita bersama-sama bersatu padu untuk memerangi, untuk menata laksanai, dan kita berharap kita bisa sembuh sempurna seperti sedia kala.